Kapasitasnya cuma mau nanya aja nih Bang Yusuf PI. Boleh. Ya. Tapi saya kalau tanya yang ringan-ringan, kalau saya ada pertanyaan dan nggak tahu, nggak usah dijawab, nggak apa-apa gitu. Iya, aman. Aku kalau bisa jawab, aku jawab. Kalau enggak, ya aku bilang aja enggak gitu. Enggak apa-apa kan ya? Oke. Oh, Iya, gini Pak Ustadz. Ada dua pertanyaan, boleh ya? Dua pertanyaan ya. Ya. Kalau orang Yahudi kan tidak kenal Allah nih. Yang mereka kenalkan Adonai, Elohim, atau Adonai. JTVV yang mereka sendiri tidak berani menyebut Yahweh. Karena tidak Betul. boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Pertanyaan Lalu? saya yang pertama, di dalam iman orang-orang Yahudi, Musa itu nggak pernah nyembah Allah. Yahudi imani, Musa itu menyembah kepada Adonai Elohim, bukan Allah. Jadi Tuhannya Musa itu adalah Adonai Elohim yang secara nama itu YHWH. Pertanyaan saya, kok di dalam Muslim ya itu kan iman saudara, saya hargain itu. Musa menyembah kepada Allah dalam iman saudara, ya silahkan aja. Tetapi hanya Islam yang mengatakan demikian. Yang pertama ya. Yang kedua, yang pertama ini pernyataan. ya Bukan pertanyaan. Pernyataan yang sebenarnya juga ingin bertanya gitu. Apakah YHWH atau Yahweh itu sama dengan Allah? Itu yang pertama. Baik. Pertanyaannya. Dan yang kedua, simpel aja yang kedua. Di dalam surah Al-A'raf di 157 ya, sebentar saya buka. Dikatakan di sana, orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi atau tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka didapati tertulis dalam Taurat dan Injil, yang ada pada mereka yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Pertanyaan saya, di Injil mana ada nama Muhammad? Baik. Ya, thank you, Pak PI. Baik, kita interaktif sedikit. Tolong Anda jawab secara ringkas ya. Dan saya kasih tahu dulu. Pertama, Sebentar. Saya tadi kan saya sudah bilang bahwa di sini kapasitas saya bertanya dulu untuk dua hal itu. Iya, Jadi tahu. Kalau Iya. Pak PI mau bertanya, kalau saya bisa jawab, saya jawab ya. Kalau nggak bisa, saya katakan belum bisa. Oke, silakan. Baik. Ya, pertama gini ya. Dalam dalil Al-Quran, Quran surah Ibrahim di ayat keempat ya. Mari kita baca. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Apa nih artinya? Ya, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Oke? Nabi Musa ketika diutus itu tidak memakai bahasa Arab. Tetapi Nabi Musa ketika dia diutus itu memakai bahasa Ibrani. Oke? Dan di dalam bahasa Ibrani tidak ada Allah. Yang ada hanya Elohim. Jadi dalam bahasa Ibrani tidak ada kosakata Allah. Kosakata Allah itu adanya dari Arab, dari Al-Quran. Maka sesuai ayat tadi, ketika Nabi Musa menyebut Tuhannya dengan sebutan yang dikenali Nabi Musa, bukan berarti Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya umat Islam beda. Mereka memang para nabi itu menyebut Tuhannya itu dengan nama yang berbeda-beda. Tetapi ya, Tuhannya para nabi itu esa, satu. Oh, dalilnya di mana? Berarti Allah belum sedikit lagi, Bang. Sedikit lagi. Dalilnya di mana? Dalilnya wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Artinya Tuhannya Abraham, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Yesus, dan Tuhannya Nabi Muhammad, ya, yang dituhankan oleh umat Islam sekarang itu adalah Tuhan yang satu. Meskipun penyebutan dari para nabi tersebut, mereka menyebut nama Tuhan tersebut berbeda-beda karena bahasanya tidak sama. Nabi Muhammad pakai bahasa Arab, Nabi Musa itu memakai bahasa Ibrani.
yang mana dalam bahasa Ibrani tidak ada kosakata Allah. Jadi kalau Nabi Musa menyebutnya Yod Het Pape, monggo silahkan, karena itu bahasanya Nabi Musa. Kalau kita menyebut Allah, ya silahkan gitu, karena itu dalam bahasa Arab yang dipahami oleh Nabi Muhammad. Jadi beda penyebutan bukan berarti beda Tuhan. Berarti jadi kalau mereka itu menyebutnya berbeda-beda, tapi Tuhannya satu, yaitu Tuhan yang Esa. Jadi gitu. Oke, Tuhan yang Esa ya. Kalau Tuhan yang Esa, tadi Pak Yusuf PI mengatakan bahwa mereka menyembah Tuhan yang sama. Artinya Allah ini sama dengan Tuhannya Musa yang kita kenal dengan Yotevave. Setuju? Setuju? Oke, berarti Allah sama dengan Tuhannya Nabi Musa. Berarti Yotevave dengan Allah ini sama. Ya, sama dengan Tuhannya Nabi Musa. Enggak tahu Nabi Musa nyebut apa kan di zaman itu. Berarti saya juga bisa mengatakan, karena sebentar lagi mau takbiran, Yahwehu Akbar, Yahwehu Akbar, Yahwehu Akbar. Baik. Sebentar, sebelum itu saya mau bawa satu ayat Al-Quran juga. Kamu cari dulu ayat Qur'annya, saya tanggapi dulu. Surah Al-Isra, ayat yang ke-22. Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina. Jangan menyamakan Allah dengan Tuhan Bani Yahudi juga atau Bani Israel. Apalagi dengan Tuhannya Bani Nasrani. Baik. Nah, kenapa Anda mengatakan Tuhannya Nabi Musa adalah Tuhan yang disembah juga oleh teman-teman saudara saya yang Muslim, yang Islam, yang disebut, yang dikenal dengan nama Allah, sama, dan Anda setuju bahwa Allah itu adalah Yotevave? Sama. Pertanyaan saya, apakah Yotevave adalah Allah? Silakan. Saya bertanya loh, teman-teman ya. Karena Pak Yusuf PI yang mengatakan tadi bahwa Tuhannya Nabi Musa yang dikenal dengan Yotevave atau Yahweh adalah sama dengan Allah. Silakan. Baik, saya jawab dulu. Yang pertama, Yahwehu Akbar itu bahasa campuran. Ya, nggak bisa dikatakan kayak gitu. Bahasa Arab nggak ada Yahweh. Jadi jangan mengada-ada dengan kosakata yang Anda campur-campur gitu. Gak bisa disebut Yahwehu Akbar. Itu bahasa dari mana? Bahasa konyol seperti itu. Makanya Nabi itu kalau nyebar bahasa Ibrani, Ibrani dipakai. Kalau nyebar bahasa Arab, ya Arab. Bagaimana ya orang Arab menyebut membesarkan Tuhan? Ya Allahu Akbar. Gak dicampur-campur dengan bahasa Ibrani. Itu yang pertama yang perlu Anda tahu gitu. Terus berkaitan tentang masalah Al-Isra ayat 22 ya. Yang Anda katakan di sini seperti apa nih ya? Apakah pertanyaannya Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya umat Islam yang Nabi Musa menyebutnya Yod Het Pape? Itu monggo silahkan kata saya. Tapi apakah sama Tuhannya para nabi dengan Tuhannya umat Islam? Jawabannya sama. Tapi Anda perlu ketahui Tuhannya umat Islam tidak sama dengan Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Nasrani. Bisa dipahami? Makanya perlu kita ketahui Tuhannya Nabi Musa itu kayak gimana. Maka dengan sifat-sifatnya, dengan ciri-cirinya seperti apa. Tuhan Nabi Musa tidak pernah kelihatan dengan mata. Betulkah di Tuhannya umat Islam tidak kelihatan dengan mata? Ya betul, sama sifatnya gitu. Apakah ada kejadian ketika Nabi Musa di Gunung Tursina? Di Al-Quran juga diceritakan. Artinya apa? Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya umat Islam sama, tapi Tuhannya umat Islam tidak sama dengan Tuhannya Yahudi maupun Nasrani. Karena Tuhannya Yahudi mereka ada menjisimkan Tuhan. Mereka bilang Tuhan berjalan-jalan di kota. Itu mujasimah dalam Islam. Gak sama dengan Tuhannya Yahudi. Terus juga kalau Nasrani Tuhan menjelma menjadi manusia. Gak sama dengan Tuhannya Islam. Makanya saya katakan tidak sama Tuhannya umat Islam dengan Tuhan Kristen ataupun Yahudi. Tetapi Tuhan umat Islam itu sama dengan Tuhannya para nabi. Itu yang pertama. Bagaimana Pak Ustadz bisa memvalidasi Tuhannya para nabi? Dan mohon maaf ya, mohon maaf. Nabi ini kan semua kan Bani Israel kebanyakan. Hanya ada yang di luar Israel. Iya ya, betul ya. Artinya Bani Israel dari zaman Adam saya rasa sampai zaman Zakaria
sebelum Yesus datang ke dunia, mereka mengenal Tuhan itu adalah Adonai. Adonai itu kan bukan nama pribadi, tetapi gelar ya, gelar yang mengarah kepada. Saya tanya sedikit kalau gitu. Abraham itu Yahudi bukan? Abraham bukan Yahudi. Mengenal Tuhannya dengan sebutan apa? Kalau dalam bahasa Alkitabnya sih yang dipakai adalah Adonai. Nggak ada Abraham nyebut Adonai. Adonai itu Ibrani. Duh, bahasa nggak Semitik. ada Abraham nyebut Adonai. Sebentar. PI sebentar. Bentar, coba tunjukkan sama saya Abraham menyebut Adonai di mana? Sebentar. Yotevave juga bukan bahasa Arab ya. Kemudian Abraham juga bukan bahasa Arab. Bahkan nama-nama para nabi itu tidak ada yang berbau-bau Arab. Ya, dan kita harus tahu juga bahasa Semitik yang dipakai pada Timur Tengah waktu itu bahasa orang Abraham juga menggunakan bahasa Ur-Kasdim, bahasa Semitik Arab, tanah Arab, jazirah Arab. Ya, jadi pertanyaan Pak Ustadz gini, pertanyaan saya itu belum dijawab Pak Ustadz. Bagaimana cara kita habis ke bagaimana fokus dulu. cara Pak Ustadz fokus dulu yang ke bahasa ini. Iya, nggak apa-apa. Bagaimana cara Pak Ustadz memvalidasi bahwa Tuhannya para nabi sebelum Nabi Muhammad yang diimani oleh teman-teman saya yang Muslim adalah Tuhan yang sama yang dikenal oleh para nabi gitu loh. Masalahnya tidak ada nabi satupun di luar Muhammad yang mengenal Muhammad atau bernubuat tentang Muhammad. Makanya saya tanya di surah Al-A'raf di yang 157, Pak Ustadz PI, ini ada dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui Nabi Jibril, dikatakan orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil. Nah, pertanyaan saya nih, di mana di dalam Injil ada kata atau nama Muhammad? Itu saja. Kalau misalkan Anda bisa jawab, saya sedikit mau tahu. Saya cukup bertanya sama Anda. Ya, baik. Sedikit saya mau bertanya. Di kitab Anda adakah tertulis Muhammad di kitab Anda? Kalau di kitab saya nggak ada, Bang. Baik. Jangan dipaksa, Bang. Jadi gini, Bang. Aku tuh bentar. Saya belum jawab. Bentar, saya belum jawab. Dengarkan jawaban saya. Sebelumnya. Kenapa saya hanya bertanya, makanya saya hanya bertanya kepada Anda. Dengarkan ya. Tadi saya bertanya kepada Anda ya, apakah kitab Anda kitab Injil? Ya. Lalu adakah di kitab Anda itu tertulis nama Muhammad? Kata Anda tidak ada. Berarti membuktikan kitab Kristen bukan Injil. Ya, teman-teman di situ dulu. Ya. Ingat. Dia bilang tidak ada tertulis Nabi Muhammad di kitab dia. Ini membuktikan kitab mereka bukanlah Injil. Itu dulu. Kamu perlu catat. Ya, berarti kitabmu bukan dari Tuhannya para nabi. Tuh, satu. Yang kedua, tentang permasalahan Nabi Ibrahim tadi pakai bahasa Ur-Kasdim. Betul. Kita akui ada nabi di luar Bani Israel. Tapi saya sudah bilang bahwa Tuhannya para nabi itu satu, bukan sama. Berapa kali tadi? Wa ilahukum ilahu wahid. Lalu bagaimana kita mengetahui Tuhannya para nabi, Tuhannya umat Islam itu sama dengan Tuhannya para nabi? Dari ciri-ciri Tuhan tersebut. Ciri-ciri Tuhan tersebut seperti apa sifatnya? Maka kita lihat ke Keluaran Nabi Musa. Di Keluaran 33 nomor bentar. Anda dengarkan dulu. Tadi saya dengarkan Anda. Di Keluaran 33 nomor 20 ya. Tuhannya Nabi Musa itu tidak dapat dilihat dengan mata. Kalau ada yang melihat dengan mata, maka manusia itu akan mati. Tuh, ciri pertama. Makanya Yesus mengatakan ya di Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan dapat mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah akan kau lihat. Jadi Tuhan itu gaib, tidak dapat dilihat dengan mata. Ciri Tuhan para nabi itu. Nah, lalu di Islam apakah Tuhannya kelihatan? Apakah dapat dilihat dengan mata? Ternyata Tuhannya umat Islam juga tidak dapat dilihat dengan mata.
Quran surah Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar. Kan kayak gitu. Tuhan itu, Allah itu tidak dapat dilihat dengan mata. Jadi dapat kita ketahui sifat Tuhannya para nabi dengan Tuhannya umat Islam itu sama. Oh, tidak dapat dilihat dengan mata. Itu dulu ciri-ciri ya, ciri-ciri dari Tuhannya para nabi. Itu dulu yang dipegang. Kalau masalah penyebutan yang berbeda, itu no problem karena bahasa yang berbeda. Tapi ciri-ciri Tuhan itu tidak mungkin beda. Tuhan bukan manusia. Di dalam Islam, lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Quran surah Al-An'am ayat 101. Dia itu tidak perlu gender seperti manusia. Itu Tuhannya Yahudi kayak gimana? Mari kita lihat. Yesaya 46 nomor 5. Hendak dengan apa kamu menyamakan aku? Terus juga ya, kita lihat di Bilangan 23 nomor 19. Allah itu bukan manusia. Jelas. Kita perlu tahu dulu, ciri-ciri Tuhan itu pasti sama Tuhannya para nabi itu. Tidak ada yang beda. Tuhannya bukan manusia, tidak akan jadi manusia, dan bukan mujasimah. Tuh, tidak terlihat dengan mata. Itulah Tuhannya para nabi. Jadi mengenali atau menyamakan Tuhannya para nabi itu mudah. Dengan ciri-cirinya, bukan dengan bahasanya. Oke, Pak Ustadz, silakan sedikit Pak Ustadz. Sebelum ke pertanyaan kedua saya tadi, ini bagus nih untuk diskusi ya. Pak Ustadz dia mengatakan bahwa ciri-ciri adalah salah satu untuk menjadi pattern atau memvalidasi bahwa Tuhannya adalah sama. Tapi it's okay lah, karena sebenarnya yang saya kejar bukan ke sana. Saya sebenarnya masalah tentang Islam saya kurang paham, makanya saya naik ke atas ini sekaligus nanya sama Pak Ustadz Yusuf PI ya. Ciri-cirinya tidak pernah berjumpa dengan Allah, ya begitu ya. Tuhan itu tidak bisa. Lalu yang perjalanan Isra Mi'raj itu seperti apa sebenarnya Pak Yusuf PI? Saya mau tanya dong. Baik, dalam hadis Nabi Muhammad perjalanan Isra Mi'raj itu tidak bertatap langsung, tidak melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngobrol. Allah itu tidak dapat dilihat nur alam nur. Yang ngobrol seperti dia ngobrol di Sidratul Ngobrolnya Muntaha. seperti apa, Ustaz? Aku maaf nih, aku ngobrol serius bertanya. Baik. Ngobrolnya seperti apa penjelasannya? Gampang, Bang. Ngobrolnya Nabi Muhammad dengan Allah itu sebagaimana ngobrolnya Nabi Musa dengan Allah, sama. Sorry, Musa nggak pernah ngobrol sama Allah. Bentar, gini, biar Anda paham, Nabi Musa kan itu ada di dalam Quran. Dia mendengar suara di balik pohon. Tapi dia tidak melihat Tuhan, tapi ada suaranya di balik pohon. Mudah bagi Allah ketika bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha tanpa menunjukkan zatnya, ya, tanpa menunjukkan diri, Nabi Muhammad diberi kemampuan untuk mendengar firman Allah. Sama dengan Nabi Musa. Gitu caranya. Oke? Boleh saya bertanya? Loh, pertanyaan kedua saya tadi belum dijelaskan loh. Yang mana? Yang tentang apakah Nabi Muhammad itu ada nama Muhammad itu ada di Injil? Karena dalam surah Al-A'raf 157 dikatakan kalau itu perkataan Allah, seharusnya kan kita harus cari nih di Injil mana nih ada kata Muhammad gitu. Kan tadi saya udah jawab ya. Satu. Di kitab Anda apakah tertulis Nabi Muhammad? Kata saya tanya. Kata Anda tidak ada. Artinya membuktikan kitab Anda bukanlah Injil gitu. Oh gitu. Kan gitu. Jadi itu validasi bahwa Injil yang kami imani itu bukan Injil yang dimaksud di dalam Al-Quran. Loh, bukan Injil karena Anda sendiri mengatakan Nabi Muhammad tidak tertulis di kitab Anda. Tertulisnya Nabi Muhammad itu di kitab Injil. Injil yang mana, di kitab Ustaz? Anda. Injil yang mana? Coba Injil yang mana? Nah, baik. Apakah Injil yang di tangan Anda? Jelas bukan. Soalnya kitab Anda bukanlah Injil. Kalau gitu tunjukkan Injilnya Pak Ustaz. Coba. Baik. Saya akan tunjukkan Injil dengan satu syarat. Boleh? Boleh. Baik. Bang, sebentar ya. Ini biar Anda paham dan mengerti. Saya akan ambilkan sesuatu ya. Saya akan tunjukkan Injil yang asli apabila Anda dapat menjawab pertanyaan saya. Tunggu ya teman-teman.
Orang tanya Injilnya, Injil yang mana kok malah. Karena dalam surah Al-A'raf teman-teman, surah Al-A'raf dikatakan Injil dalam kitabnya ahli kitab gitu loh. Ahli kitab, yang ahli kitab dimaksudkan ini ya para ahli kitab gitu loh. Lah kitab yang mana? Misalkan dia bilang surah Al-A'raf di surah Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil. Oke, kalau Taurat Ini sering kalau saya Injil, sering aku bingung memperagakan Injil yang mana gitu loh. Baik. Nih, saya akan peragakan kepada Anda, saya akan jelaskan kepada Anda Injil yang mana dan akan saya tunjukkan yang aslinya dengan satu syarat Anda bisa menjawab. Saya mau tanya dulu, ini sering udah saya peragakan agar Anda mau berpikir. Karena kan wadrib lahum masalan, bikinkanlah mereka sebuah perumpamaan, kan kayak gitu. Ini air bening di dalam gelas ini, betul nggak? Ada ya air bening? Ya. Oke? Air bening ini kita analogikan adalah Injil yang asli. Tanpa campuran. Tanpa diubah-ubah. Bagaimana kita mengatakan Berarti itu asli, ada tuh. Baik, karena dia bening, belum ada campuran yang lain. Oke. Asli air bening dia. Oh, jadi Oke? maksudnya untuk mengatakan sesuatu yang original itu harus bening. Bukan berarti ini kan analogi. Iya, saya paham. Maksudnya, Ya. Ini kan membawa cara berpikir kita, bagaimana kita Baik. mengatakan Injil itu original, betul? Iya, originalnya itu artinya apa? Langsung firman dari Tuhan kepada Nabi Isa. Oke. Itu silakan. originalnya berarti. Oke? Nah, kalau ini ada firman Tuhan kepada Nabi Isa, kita analogikan dengan air bening ini, kata Al-Quran. Ya, di dalam Quran, surah Al-Baqarah, ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim, thumma yaquluna hadza min indillah, liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang mengubah kitab lalu memasukkan ideologinya ke dalam kitab tersebut, lalu dikatakannya ini dari Allah untuk mengambil keuntungan sedikit. Artinya Injil itu telah diubah dan bercampur gitu. Nah, entah itu berubah atau dicampur atau ada yang disembunyikan, ya. Maka kita analogikan kalau dia bercampur, kita campur dulu ini. Tuh. Nah, jika Anda ingin mengetahui mana Injil yang asli kata Anda, coba tunjukkan sama saya mana air bening tadi. Kenapa ketawa? Begini Pak Ustadz, analoginya. Bentar, mohon maaf saya tanya Gini, kepada gini. Anda dulu, bentar. Biar Anda mau berpikir, saya mau tanya. Iya, saya mana ngerti air maksudnya. beningnya tadi? Saya ngerti maksudnya. Pak Ustadz mengatakan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang kami imani adalah yang sudah menjadi jeruk. Itu tadi toh. Saya tidak ada mengatakan yang jadi jeruk itu Injil Enggak, Yohanes, analogi Anda. Matius. Enggak, saya hanya bertanya kepada Anda mana air bening yang saya tunjukkan tadi. Oke, baik. Begini. Injil itu mulai jauh di zaman di atas Nabi Muhammad, betul? Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah diimani begitu lama, kemudian ada Al-Quran yang mengatakan ada nama Muhammad dalam Injil. Kapan dirubahnya itu Pak Ustadz? Karena Nabi Muhammad ada setelah 500 tahun berikutnya. Karena kitab Markus itu tahun 60-an lah ya, abad pertama. Ya kan, Injil itu kan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan Injil sinoptik nih, ya kan? Ini jauh sudah ada sebelum Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya, artinya yang 4 ini belum tahu nih kalau bakal ada Nabi Muhammad di tahun 600 ya, 612. Belum tahu nih. Jadi dia nggak akan dirubah dan sampai sekarang tidak berubah ya, dalam bahasa aslinya tidak berubah. Pertanyaan saya, kalau Pak Ustadz bilang itu dirubah, analoginya dirubah, harusnya dirubah itu setelah zaman Muhammad. Begitu loh saudaraku. Jadi logika kronologis waktunya itu bertabrakan gitu loh. Udah? Iya, silakan. Boleh, saya jawab. Baik, ya. Kan Anda tidak dapat lagi mencari yang beningnya. Terus Anda juga memverifikasi bahwa kitab Anda bukanlah Injil. Karena Injil yang asli itu saya bilang ada tertulis nama Nabi Muhammad.
Seperti yang dikatakan oleh Al-Quran. Bila tidak ada tertulis di kitab Anda, berarti kitab Anda bukanlah Injil. Kunci di situ. Jadi jangan Anda bilang, bentar dulu. Bagaimana Bentar, mungkin jangan sesuatu yang dulu baru, Anda bilang, sebentar. Bagaimana mungkin sesuatu yang baru memverifikasi itu Injil atau tidak? Nggak bisa. Contoh begini nih, gua lulus dari SMA Caritas ya, atau SMA Saperius. Kemudian generasi berikutnya mengatakan bahwa saya bukan lulusan dari situ. Oh, itu bukan Saperius. Nggak bisa dong. Sesuatu yang baru hadir, mohon maaf ya, yang baru hadir memvalidasi analogimu salah. Logikanya Salah, makanya dengerin, pakai logika gitu. Kalau kau alumni tahun 91, lalu kata kau alumni 92, mengatakan kau bukan alumni dari 91, itu bukan alumni 92 yang memverifikasi, tapi sekolahnya. Gimana sih? Bukan murid sama murid yang memverifikasi, itu sekolahnya yang memverifikasi. Bentar biar Anda paham nih. Satu. Ya. Artinya apa? Tidak ada tulisan Injil itu di kitab Anda membuktikan bahwa kitab Anda bukanlah Injil. Catat satu hal itu ya. Sebentar ya. Catat tuh ya, kitabmu bukan Injil. Karena apa? Tidak ada tertulis Nabi Muhammad di dalam kitabmu. Berarti kitab kau bukan Injil. Aduh, begini Pak Ustadz, thank you penjelasannya. Cuman gini, kalau secara kronologis waktu, jadi nggak bisa Bang. Begini ya, ketika ada seorang penulis, namanya Dulos. Tahun 1 masih nulis nih, ini adalah Injil. Tiba-tiba nih, 600 tahun kemudian, ada kitab yang mengatakan, kalau nggak ada namanya Nabi Muhammad, berarti itu bukan Injil. Loh, Injil ini sudah ada jauh sebelum Al-Quran. Gitu loh. Bagaimana mungkin Al-Quran memvalidasi kitab sebelumnya? Itu nggak bisa gitu loh. Baik, udah? Baik. Kata saya tadi apa? Di Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, maksudnya memasukkan ideologi, mengubah atau menambahi. Lalu mereka katakan ini dari Allah untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Dari mana saya mengetahui kitab Anda itu bukan Injil? Dari teks asli kitab Anda. Karena teksnya itu dengan terjemahannya telah diubah-ubah. Betul kata Quran. Nih saya ambil contoh satu hal ya buat kamu. Coba kamu perhatikan nih. Begini Pak Ustadz, sorry saya potong Pak Ustadz ya. Sebenarnya saya hanya mengharapkan jawaban, bukan. Iya, tahu. Ya ini saya lagi menjawab. Menjawab Bang. Di dalam ilmu apapun, sesuatu yang baru tidak bisa menyalahkan sesuatu yang legend, ya. Oke. Itu pertama. Yang kedua, memang benar di Taurat dan di Injil tuh nggak ada yang namanya Muhammad, gitu loh. Ya. Ya itu kita sepakat. Pertama, kita sepakat yang dinamakan di dalam kitab Anda tidak ada Nabi Muhammad, berarti sepakat kitab Anda bukan Injil, kan gitu. Udah, saya pun sepakat gitu. Tentang masalah itu saya sepakat. Berarti membuktikan bahwa kitab Anda bukanlah Injil. Karena di dalamnya tidak ada tertulis nama Muhammad. Kan gitu. Satu poin yang Anda sudah dapat tuh. Terus yang kedua, betulkah kitab Anda itu telah diubah-ubah? Seperti kata Al-Quran saya. Nih kau perhatikan saja. Ya kayak gitu. Nih, kau kan kitab kau ini bahasa Yunani. Ya. Ya, saya ngambilnya dari Codex Sinaiticus. Nih. Di sini dari Yohanes bab 8. Ya, perhatikan nih. Oh, kitab kau Yohanes 8 dari kodeks tertua Yunani kamu. Nih, ayatnya dari 12 ya. Oke? Nggak ada 1 sampai 11-nya. Ayatnya itu. Tapi setelah diterjemahkan ke LAI, ayatnya dari 1. Nah, ini membuktikan kitab kau itu telah diubah, ditambahi ya.
Nah, jadi kitab kau telah diubah, telah ditambahi betul firman Al-Quran. Begini, Pak Celakalah Ustadz, mereka yang bentar dulu, saya lagi jawab, gimana sih? Bentar dulu, ya. Jadi kitab Anda setelah diteliti saja, ada ayat yang hilang lalu ditambahi oleh penerjemah Anda gitu. Makanya saya bilang, tidak ada tulisan Nabi Muhammad di kitab Anda membuktikan kitab Anda bukanlah Injil. Tuh, jelas seperti itu. Nah, jadi nggak perlu lagi ya yang tertulis Nabi Muhammad itu dicari aslinya. Karena udah diubah-ubah, dihilangkan, entah dikurangi atau ditambahi atau disamarkan gitu. Betul saja kata Al-Baqarah 79 dan Ali Imran 78 tadi. Nggak bakalan ketemu ya di kitab Bible Kristen. Karena apa? Karena kitab Bible Kristen bukanlah Injil gitu. Itu satu-satunya bukti yang menampakkan bahwa kitab Anda bukan dari Tuhan. Karena nggak ada tulisan Nabi Muhammad di dalam kitab Anda. Jelas? Bible bukanlah Injil, kawan. Tuh. Dah. Oke, jadi ciri Injil yang asli menurut perspektif Al-Quran adalah harus ada kata Muhammad, begitu? Oke. Kemudian tadi dianalogikan bahwa air putih, air bening itu sudah nggak ada lagi, gitu. Wah. Yang Bentar. Ini pelanggaran saya. Tunggu bang ya. kok takut sih? Pelanggaran ini. Kok bisa takut sih? Kenapa sih Kristen pada nge-report? Kenapa? Takut kenapa Kristen? Jangan ribut-ribut teman-teman, kita diskusi santai aja. Saya pernah diskusi tentang literatur yang Anda barusan tanyakan, Yohanes tadi ya. Kalau saya tanya balik, masalah Al-Quran, oke. Bukan siapa, tapi lebih tepatnya gini. Ada nggak kodeks atau bukti benda atau tertulisan yang benar-benar menjadi bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar pernah ada? Yang Zaid bin Sabit. Mau berapa banyak? Ya, maksudnya kan Zaid bin Sabit. Tunjukkan saja tulisannya Zaid bin Sabit ada atau enggak? Saya tunjukkan ya. Ya. Jangan punya Pra Usman ya. Hah? Jangan punya yang Pra Usman. Iya. Yang lu mau tunjukin kan Pra Usman biasanya. Bukan Zaid bin Sabit. Oh, Zaid bin Sabit. Itu kan dimusnahkan kalau kamu mau mengatakan yang saya tunjukkan ini kan memang Syaribul Mansub dari Usmani. Kan gitu. Dari Sana'a. Coba kita lihat dulu nih. Itu kan Pra Usman, bro. Bukan Zaid bin Iya. Sabit gitu loh. Yang dekat dengan artinya zamannya, yang dekat dengan zamannya Nabi Muhammad itu kan Zaid bin Sabit, ya. Bukan Gini. Pra Usman. Pra Usman itu setelah beratus tahun berikutnya. Kemudian dia mengumpulkan Jadi gini. tulisan para sahabat, begitu loh. Jadi gini, ya. Di dalam pemerintahan Utsman bin Affan itu kan menggandakan atau mencetak Al-Quran kan kayak gitu. Al-Quran yang pertama kali dituliskan oleh Zaid bin Sabit, masternya disimpan ke Abu Bakar. Habis itu disimpan pula ke pemerintahan Umar, diserahkan kepada Hafsah. Habis kepada Hafsah itu, lanjut ke pemerintahan Utsman bin Affan. Maka yang di tangan Hafsah tadi, ya, di tangan Hafsah, yang diperbanyak oleh Utsman bin Affan, ya ini datanya. Syaribul Mansub ila Utsmani. Berapa banyak kamu mau? Sudah dibakar. Makanya ditemukan beberapa manuskripnya itu, beberapanya itu dari penelitian itu semuanya kertasnya digunakan dari 567 Masehi gitu. Oke, poinnya bukan di situ. Kan tadi kan lu bilang Zaid bin Sabit itu barangnya sudah dibakar nih. Masternya udah dibakar nih. Saya nggak ada bilang dibakar, masternya disuruhkan ke Utsman bin Affan, lalu dicetak oleh Utsman bin Affan, ya, diperbanyak Al-Quran, disebarkan ke seluruh dunia dan mereka mengambil dari para penghafal dan mengumpulkan mushaf-mushaf gitu, termasuk mushaf dari masternya tadi, mushaf Zaid bin Sabit, gitu.
Oke, kita mau clear di situ atau kita lanjut ke masalah Injil tadi, Bang? Ya clear lah di situ. Oh, Kalau saya minta tunjukkan, saya clear. bisa saya bisa tunjukkan mau 100 ya ayat dari mansuknya bisa. Nggak tanggung-tanggung kalau saya nunjukin mau berapa kamu gitu. Ya, 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 ya. Tapi Nih ya teman-teman semuanya bentar nih. Nah, di sini kan dapat kita lihat ya. Ini kan udah diteliti juga di Birmingham. Katanya cuma ada 7 lembar. Nih 800 berapa nih ada di sini? Teman-teman yang Banyak Kristen jangan main report ya. Kita Kristen kan diajarkan untuk saling mengasihi. Jadi santai aja teman-teman. Kita diskusi pelan-pelan aja. Semuanya ada, udah diteliti gitu. Kertasnya digunakan di zaman Nabi. Jadi seperti itu. Bentar. Nggak ada Ustadz Wafi, kawan-kawan, beliau ngajar malam hari ini. Tadi ada WA saya beliau. Udah, saya boleh tanya nggak sesuatu? Insya Allah saya bisa jawab. Kalau bisa jawab, kalau nggak bisa jawab berarti nggak usah ya Ustadz ya. Ya, intinya begini. manuskrip. Intinya jawaban saya tadi, jawaban Pak Ustadz tadi tentang apakah Tuhannya para nabi Israel adalah Tuhan yang sama disembah oleh Nabi Muhammad? Ustadz bilang sama ya. Berarti Allah sama YTVP sama ya? Saya tidak ada bilang sama, tapi saya bilang satu. Oh, makanya kau nggak perhatiin jawaban. Sama ya? Kalau satu tidak sama berarti ya? Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Oke. Artinya Tuhannya Musa yang YTVP adalah sama dengan Tuhannya Muhammad yang adalah Allah, begitu ya? Sama Tuhannya para nabi dengan Tuhannya umat Islam, betul. Ya, di-record. Jadi Allah sama YTVP adalah sama, ya. Allah dalam Tuhannya Islam. Saya tidak ada menyamakan Allah dengan YTVP. Yang saya samakan Tuhannya umat Islam sama dengan Tuhannya para nabi, Tuhan Nabi Musa. Kok nggak ngerti dia? Pak Ustadz, Tuhannya para nabi siapa sih namanya? Tergantung para nabinya sendiri yang menyebut. Nabi mana yang Tuhannya bukan YTVP kecuali Nabi Muhammad? Sorry nih, aku nanya doang nih ya. Coba, semua para nabi Kenapa? itu Bani Israel, contohnya yang Bani Israel aja ya, bukan Abraham. Ada di luar Bani Israel. Bukan Abraham saja. Yang aku heran juga Adam kalian sebut nabi. Ya tapi nggak apa-apa, itu iman kalian. Silahkan imani. Saya kan lakum dinukum waliyaddin. Saya cuma bertanya aja gitu loh. Nabi itu diutus oleh Tuhan Sang Pencipta kepada Bani Israel ketika Bani Israel itu sudah menjauh dari perintah Tuhan. Makanya Nabi dikirim. Nah, pertanyaan saya kadang bingung juga nih, kenapa Adam jadi nabi? Kemudian siapa lagi? Siapa lagi ya? Salomo kah? Siapa? Sulaiman kah? Ya kan begitu toh? Nah, yang saya bingung tadi tuh gini, semua para nabi itu tidak mengenal Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Mereka yang orang Bani Israel menyebut mereka dengan Adonai YTVP Elohim. Kemudian baru zamannya Nabi Muhammad ini Tuhannya menjadi Allah gitu loh. Rupanya kau saya jelaskan tadi tidak menyimak gitu ya. Kan berarti gini aja, kau ulangi saja ya, ulangi saja video yang kita live ini ya, itu ada di YouTube saya, pelajari yang saya katakan tadi. Rupanya Anda nggak mendengarkan tadi. Artinya intinya kan gini, YouTube itu setuju bahwa Allah yang disembah Nabi Muhammad artinya sama gini, dengan Tuhan ya. YTVP yang disembah oleh Musa, betul nggak? Baik, sama gini ya. Klik. Jadi ini pernyataan saya, kesimpulannya. Jadi saya sepakat ya, Tuhannya umat Islam adalah Tuhannya para nabi. Oke? Siapakah Tuhan para nabi? Ayo, jawab. Para nabi itu baik Abraham, nabinya baik Adam, baik Musa, baik nabi siapapun, sepakat saya. Siapa bahwa Tuhannya umat Islam, Tuhannya sama dengan para nabi. Tapi kalau Anda katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik, bentar. Siapa? Musa, kalau Anda mau menyamakan itu YTVP, Yahweh. Kalau Anda mau menyamakan Allah dengan YTVP, itu maunya Anda, silahkan, itu hak Anda gitu. Aduh, Yahudi itu menyembah kepada siapa?
Sekali lagi, saya bilang Tuhannya umat Islam tidak sama dengan Tuhannya Yahudi. Oke, tidak sama. Berarti Tidak sama. Musa orang Yahudi bukan? Sekarang Tuhannya Musa umat Islam orang Yahudi adalah bukan? Tuhannya sama dengan para nabi. Musa orang Yahudi bukan? Musa orang Yahudi. Nah, oke. Tadi kan Ustaz bilang Ya udah, bahwa dia nabi bukan? Tuhannya Yahudi berbeda dengan Tuhannya Nabi Muhammad, betul? Ya, Sedangkan Nabi Musa ini itu orang nabi Yahudi. bukan? Musa ini orang Yahudi dan Tuhannya itu Yotefafe. Baik, dia nabi atau bukan? Adonai Elohim. Itu Tuhannya Musa. Saya tanya, dia nabi atau bukan? Musa, nabi lah. Ya nabi, berarti sama. Mana dalilnya? Coba. Mana dalilnya yang lu barusan bilang? Dalilnya mana yang lu bilang barusan bahwa Tuhannya Nabi Muhammad dengan Tuhannya para nabi adalah sama? Mana dalilnya? Silakan. Aduh, nih. Aduh, Tuhannya Musa itu Yotefafe Adonai Elohim. Itu orang Yahudi pun mengakuinya bahwa Tuhan mereka bukan Allah. Mari kita baca. Itu adalah Yotefafe Adonai yang mereka tidak berani sebutkan Yahweh, mereka sebut Adonai. Ya, itu teman-teman. Jadi, nih, ya. hanya dua pertanyaan saja. Nih. Bingung nih sama gua nih. Bingung apanya? Gak ada yang bingung, kau yang bingung. Kau yang kebingungan gitu. Saya punya dalil. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Baqarah 163. Ya. Artinya Tuh. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Mu dirujukan kepada siapa itu? Tidak ada Tuhan yang berhak selain Dia yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan yang satu, Tuhan yang esa gitu. Makanya saya bilang Tuhannya umat Islam itu sama dengan Tuhannya para nabi. Tuhannya umat Islam tidak sama dengan Tuhannya Yahudi. Tidak sama dengan Tuhannya Kristen, tidak sama dengan Tuhannya Nasrani. Tapi Tuhan umat Islam samanya hanya dengan Tuhannya para nabi. Lalu Nabi Musa apakah Yahudi? Betul, Nabi Musa itu Yahudi, tapi dia seorang nabi. Artinya apa? Sesembahan umat Islam dengan Nabi Musa sama, karena satu Tuhan. Nah, kalau kamu mau katakan bahwa Tuhannya umat Islam sama dengan Tuhan Yahudi, tidak semua Yahudi, kawan. Karena apa? Yahudi itu suku. Suku Yahudi itu ada yang menjisimkan Tuhan. Intinya beda. Yang disiarkan oleh Nabi Musa tadi kan Pak Ustadz sendiri yang ngomong loh, Tuhan datang dengan bahasa bangsa mereka. Betul? Ya kan, ada Udah, saya mau tanya sama kau. Sebentar. Tadi abang bilang tadi malah sekarang mau bikin perkara baru. Abang bilang Tuhan Anda adalah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Padahal dalam surah 19 ayat yang ke-83, Allah itu mengutus setan kepada orang-orang kafir. Bukannya diutus. Kau nggak mau ditanya? Bukan suatu diutus namanya ilham atau hidayah. Kau takut kutanya? Hidayah gitu yang diutus. Ini malah setan yang dikirim. Kau mau kutanya, Bang Paras biarin aja dia. Gak usah di moderator gak usah di mute. Biarkan aja dia tidak menghina, yang di mute itu yang menghina gitu. Kalau cuma ngotot kan kita nggak perlu mute. Diskusi biasa. Gini. Kau nggak mau ditanya atau mau nanya lagi nambah? Lu pertanyaanku sebenarnya belum dijawab, Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz bilang karena kau bawa ayat baru lagi tadi, Quran surah Maryam ayat 83. Ya karena Pak Ustadz tadi bilang Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Makanya kalau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Allah itu, kenapa dalam surat 19 ayat yang ke-83 Allah mengutus setan kepada orang kafir? Bukan ngajak berarti ini tobat, pertanyaan baru. Bukan ngajak tobat, malah mendorong orang untuk berbuat jahat. Itu kan surah 19 ayat 83. Kalau jadi Allah ini itu Maha pertanyaan baru. Harusnya dia memberikan hidayah supaya orang itu bertobat. Gitu Pak Ustadz. Ya, jadi ini pertanyaan baru gitu. Aku juga bingung Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz aku tanya ciri-ciri Tuhan itu seperti ini. Ciri-ciri Tuhan itu ada satu. Kalau ngomong satu, batu juga satu. Bisa aja jadi Tuhan. Kalau cuma jumlah doang mah. Gitu Pak Ustadz. Ya, enggak, yang kutanya ini mau nanya, berarti pertanyaan baru gitu.
Maryam 83. Enggak, itu tadi hanya memvalidasi. Ya gini apakah aja gini, betul nanti saya jelaskan gitu loh. setelah saya bertanya samamu, boleh? Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya bilang tidak, ya tidak ya Pak Ustadz ya. Saya kan bukan ahli agama, Pak Ustadz. Iya, gini. Kamu setidaknya kan kamu tahu ya tentang kitabmu. Aku mau tanya, di Yohanes 1 nomor 14. Yohanes 1 nomor 14. Bentar Pak Ustadz ya, saya buka Alkitab dulu ya. Yohanes 1 ayat 14. Iya, kenapa Pak Ustadz? Di situ firman menjadi manusia, betul? Yohanes 1 ayat 14 saya bacakan ya teman-teman ya. Boleh. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Baik. Itu tulisan Yohanes, betul? Ya. Yohanes dapat dari mana? Nah, firman Tuhan ini diimani adalah wahyu atau juga Roh Kudus pimpin. Ya, sebentar saya cari dulu ayatnya. Oh my God. Di mana? Yohanes dapat dari mana tulisan itu? Tulisan yang mana nih ya? Khusus ayat 14. Iya, yang Yohanes 1 sampai 14 itu. Yaitu ilham dari Tuhan. Ilham kepada Yohanes. Ya. Di mana tertulis Yohanes dapat ilham? Hah? Itu bukan pertanyaan, Pak Ustadz. Ya, saya nanyain, kata kau kan ilham, kau udah jawab ilham. Di mana datanya, di mana tertulisnya Yohanes dapat ilham? Coba silakan. Pertanyaannya juga sama nanti. Di mana itu Nabi Muhammad juga tervalidasi mendapat ilham dari Tuhan, gitu loh. Kalau itu gampang, kamu mau nanya itu gampang nanti. Tapi pertanggungjawabkan gitu. Apa yang kau katakan bahwa Yohanes dapat ilham? Di mana tertulis Yohanes Itu dapat bukan ilham? pertanyaan. Namanya ilham itu, contoh nih ya. Kalau misalkan ada seseorang diilhami gitu, atau dia mendapat hidayah lah dalam perspektif Islam. Di mana dia mendapat hidayah? Coba, itu bukan pertanyaan, itu pertanyaan retoris, Pak Ustadz. Itu bukan pertanyaan. Gini, nanti lu punya pertanyaan sama kayak si Dian, nanti Dian Pratama atau teman-teman muslim yang debaters lain. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak kapan Yesus memvalidasi bahwa dirinya Tuhan? Saya nggak mempertanyakan Yesus. Bukan Yesus. Pertanyaan. Fokus. Yang saya tanyakan itu ya, di mana tertulis Yohanes dapat ilham? Kalau lu punya pertanyaan begitu, Pak Ustadz, nanti juga lu bakal pertanyaan seperti ini. Di mana si Paulus dapat ilham? Di mana si Matius dapat ilham? Di mana si Musa dapat ilham? Di mana? Wajib dipertanyakan. Bukan seperti wajib itu. Dipertanyakan itu. Bukan karena kan kita suci katanya. Oke, sekarang kalau dengan pertanyaan yang sama dengan kasus yang berbeda nih. Ketika dalam surah Maryam dikatakan begitu. Dijawab dulu. Sebentar. Nanti kita ke Al-Quran lagi. Ini analogi juga buat lu gitu loh. Contohnya begini nih. Enggak, dijawab dulu pertanyaan saya, tunjukkan datanya. Ketika Allah berfirman, datanya di mana Yohanes itu dapat ilham gitu. Tadi itu saya jawab pertanyaan saya. Itu panjang kali lebar sudah saya jelaskan beserta ayat-ayatnya. Di meja mana Yohanes nulis? Itu bukan suatu pertanyaan. Enggak. Saya yang tanyakan kamu itu tadi itu atas pernyataanmu. Yohanes dapat ilham. Di mana itu tertulis? Kau juga yang ngomong. Ya. Yohanes dapat ilham. Maksa banget. Di mana itu tertulis? Menambah itu atau mengurangi sih teman-teman. Tapi ya juga bingung juga ngeladeni Pak Yusuf P ini. Oke. Heran saya. Kau yang ngomong Yohanes dapat ilham itu di mana tertulis? Ya, sebentar. Firman Tuhan itu diilhami oleh Roh Kudus. Bentar ya. Bentar. Segala firman Tuhan. Di mana? Yohanes dapat ilham tuh di mana gitu? Sebentar. Saya ini kan bukan ahli kitab atau ahlul kitab, bukan ya. Kalau di dalam kitab surat kiriman dikatakan
2 Timotius 3:16 ini contoh ya. Segenap tulisan kudus diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki dan untuk mendidik dalam kebenaran. Kata Yunani digunakan ini aku sorry nih, memang aku lihat Google nih Pak Yusuf ya. Dan karena aku bingung juga mau menjawab pertanyaanmu, karena ilham itu yang namanya Roh Kudus mengilhamkan kepada seseorang, dia nggak butuh validasi. Gue diilhami ya. Inti ilham daripada Roh Kudus adalah membawa orang untuk sadar, kemudian menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki dan untuk juga mendidik dalam kebenaran. Itu di dalam. Nggak nyambung kamu. Bukan nggak nyambung. Kalau lu misalkan cuma butuh dalilnya di mana? Dari dulu kan Yusuf 3 tahun yang lalu juga begitu. Dalilnya di mana? Di mute moderator. Nggak nyambung kawan. Yang saya tanyakan perkataan kamu Yohanes dapat ilham. Di mana tertulis Yohanes dapat ilham? Apakah ada pernyataan dari Yohanes, aku telah mendapat ilham? Nah gitu. Yohanesnya yang saya khususkan yang perlu kau rincikan, yang dikhususkan perkataanmu. Yohanes dapat ilham. Itu di mana? Kalau kau bawa Tesalonika segala yang dituliskan dipenuhi Roh Kudus, saya nggak tanya itu. Yang saya tanya perkataan kamu, jawaban kamu, di mana Yohanes dapat ilham? Adakah Yohanes menuliskan tentang dirinya dia telah mendapat ilham gitu? Karena kamu katakan dia dapat ilham. Oke. Dalam Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, ya saya bukakan ya. Aduh, Pak Ustadz ini hal-hal begini aja ditanyain. Yohanes 1 ayat 1. Sebentar ya. Ya, dalam 1 Yohanes 1 ayat yang 1 dikatakan, coba Pak Ustadz boleh buka nggak? Aku nggak bisa ini 1 Yohanes ayat 1 pasal 1 ayat 1. Coba. Ya itu. Nih. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami. Gimana ke Yohanes kawan? Itu siapa yang nulis? Kami ini banyak berarti. Itu siapa yang nulis? Apa yang telah ada sejak semula, dulu. Yang telah kami dengar, yang telah kami lihat. Susah banget Pak Yusuf. Dengan mata kami. Bentar, yang saya tanya Yohanes dapat ilham tadi di mana kata kamu? Di sini apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, yang kami lihat dengan mata, dan kami saksikan dan Pak kami Ustadz, raba. Saya tidak perlu menjawab sesuai dengan apa yang diharapkan Pak Ustadz ataupun netizennya Pak Ustadz, oke? Kan lu nanya di mana? Makanya kau nggak usah berasumsi. Kalau Yohanes dapat firman, nggak usah asumsi kau berarti. Seperti yang kau ucapkan tadi, Yohanes dapat firman. Nggak ada. 1 Yohanes 1 ayat yang pertama ya, saya bacakan buat teman-teman semuanya nih. Karena Pak Ustadz ini tiba-tiba baru baca langsung menafsir nih. Bingung nih. Karena apa? Ya karena dia nggak beriman. Karena dia bukan orang diselamatkan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Kata kami ini adalah siapa Pak Ustadz? Siapa aja di situ? Nggak tahu kan? Kau yang jelaskan. Makanya saya kasih tahu. Kata kami di sana adalah salah satunya adalah penulis. Siapakah penulis 1 Yohanes 1? Siapa Pak Ustadz? Jawab dong. Berarti Pak banyak di sini kata kami itu banyak kan? Dengar dulu. 1 Yohanes 1 yang nulis siapa Pak Ustadz? Yohanes. Oke, Yohanes. Kok tahu dari mana Pak Ustadz itu Yohanes? Kau asal-asal jawab. Kata kau kan dapat dari ilham. Kau percaya dengan saya, artinya kau sudah beriman dengan saya, puji Tuhan. Kata kami di sana, salah satunya adalah Yesus. Di mana tertulisnya? Ya. Itu adalah Yohanes ya. Yohanes menyatakan begini nih, dalam bahasa manusia sehari-hari. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Yohanes ikut dengar. Dan yang telah kami lihat dengan mata kami. Yohanes juga jadi saksi mata nih.
yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, Yesus yang hidup. Firman menjadi manusia, manusianya Yesus. Ini artinya Yohanes menyatakan diri bahwa dia ini saksi, bro. Gue ini saksi. Gue ngeliat, gue denger, gitu kan. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Dan yang dituliskan oleh Yohanes, salah satu penulis Injil Sinoptik, yaitu kitab Yohanes, itu adalah salah satu saksi yang melihat. Kami itu siapa? Masalahnya, kalau ini kita comparekan ke saya mau tanya, kami itu siapa? Itu para murid. Para murid. Yang saya tanya, Yohanes dapat ilham kata kau tadi. Astagfirullahaladzim. Aduh. Tadi padahal aku udah bawa. Nggak ngerti kau pertanyaannya, katamu Yohanes dapat ilham. Kita ngomongnya tuh ke poin aja. Poin aja udah Pak Ustadz. Kayak tadi nih, gua nanya ke lu jawabnya poin. Dari gitu. tadi saya ngomong di poinnya, Yohanes dapat ilham katamu. Di mana tertulis? Itu yang ku minta. Ilham itu apa Pak Ustadz? Coba kita cek. Kalau saya nggak bahas ilham itu apa, Yohanes dapat ilham itu di mana gitu. Tertulisnya di mana? Jelas-jelas di 1 Yohanes 1 itu dijelaskan loh. Apa yang sudah saya lihat, ini ilham Tuhan. Dia mengimani Yesus Kristus. Gitu loh. Ilham di sini itu ya panggilan, hidayah gitu. Nggak ada seperti perkataanmu Yohanes dapat ilham, nggak ada. Nih, mana ada tulisannya teksnya Yohanes dapat ilham. Coba kau baca. Apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar. Nggak ada di sini tertulis Yohanes dapat ilham. Aduh, Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz, hidayah itu apa Pak Ustadz? Hidayah itu apa? Contoh hidayah itu apa? Kalau yang saya tanya tadi jadi mu'alaf, atas ucapanmu sendiri loh. Gantian. Gini ucapanmu sendiri, Pak. Kau pertanggungjawabkan. Dengar dulu Pak Ustadz. Kalau kamu mau mencari kata, misalkan contoh nih, kata ilham lah. Oh harus ada kata ilham. Nggak bisa kayak gitu. Kalau kenapa kau ngomong? Kalau dengan kata yang sama. Kalau kata kamu nggak bisa. Di Al-Quran dikatakan. Lalu kenapa kau ngomong? Dengar. Ada nggak di Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu sunat? Kau mau jilat ludah kau sendiri gitu? Saudara, enggak usah ilmu komunikasi di sini. Santai aja. Kalaunya tidak ada, kenapa kamu omong? Itu salah satu parafrase dari kalimat yang panjang ini. Kalimat yang panjang ini diparafrase menjadi salah satu kalimat, gitu loh. Kamu berarti kalau yang nggak ada itu lalu kamu ngomong berarti asumsi kamu berarti. Enggak. Kamu nggak tahu parafrase berarti. Kamu juga nggak tahu yang namanya. Gimana sih? Yohanes dapat ilham gitu. Tertulisnya kagak ada. Kau. Lalu kau paksa ini, kau paksa ini Yohanes 1 ini apa yang telah kami lihat dengan mata. Kapan Yohanes lihat dengan matanya firman jadi manusia? Siapakah firman jadi manusia, PI? Saya tanya kau. Katanya kau tahu. Di mana Yohanesnya melihat kejadiannya? Astagfirullahaladzim. Yusuf PI, gue tanya sama lu ya. Yohanes yang nulis ini adalah Yohanes. Saya nggak kemana-mana. Dengar dulu. Kamu bawa ayat ini. Udah, gantian. Makin bingung saya. Makin bingung kalau kau bawa ayat ini. Astaga. Nih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat. Katanya ini pernyataan Yohanes. Gak bisa juga aku paksakan saya apa yang kau inginkan. Firman jadi manusia itu kapan Yohanes lihat? Itu aja kau nggak ngerti. Baru kau mau ngajar-ngajar tentang Kristen. Mana bisa kau kayak gitu? Di situ Yohanes itu zaman nggak dengan Yesus? Yang saya tanyakan kapan Yohanes lihat firman jadi manusia? Kapan? Sudah cukup? Sudah cukup belum? Karena kata Yohanes yang kami lihat. Iya, sudah cukup. Kapan dia melihat? Kapan dia melihat perubahan firman jadi manusia? Kapan? Sudah belum, Pak Ustadz? Udah. Oke, Pak Ustadz bertanya teman-teman, kapan Yohanes ngelihat Yesus? Betul? Bukan Yesus. Makanya dengarkan pertanyaan saya. Siapakah firman jadi manusia itu? Sekali lagi nih ya, pertanyaan saya dengarkan. Saya nggak ada menanyakan Yesus. Hal begini aja. Saya nggak ada menanyakan.
Saya nggak ada menanyakan Yesus. Perhatikan pertanyaan saya, karena kau bawa ayat ini. Tulisan Yohanes itu ya, apa yang telah kami lihat, kata Yohanes, kan gitu. Nah, Yohanes menuliskan firman telah menjadi manusia. Kapan Yohanes lihat kejadian tersebut? Firman jadi manusia. Di mana? Kapan gitu? Itu adakah dikatakan kejadian, Pak Ustadz? Jangan menambahin, Pak Ustadz. Lihat itu teman-temanmu yang botol-botol itu di bawah tuh, turunkan katanya. Nggak apa-apa teman-teman. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, jangan dipaksa. Memang Tuhannya Kristen itu nggak segampang apa yang kalian pikirkan, nggak segampang itu. Jadi santai aja, gitu. Santai aja teman-teman. Ini kan lakum dinikum waliyadin. Jadi imanmu, imanku. Ya kan artinya cuma yang saya cuma bertanya, 2 nih. Intinya kalau karena kamu yang ada ngomongnya di ke situ YouTube, tadi. udah nggak apa-apa Pak Yusuf. Kita mah diskusi santai aja. Intinya gini, Pak Yusuf, asumsi belaka kau Pak berarti. Yusuf ini percaya bahwa Tuhannya para nabi. Turunin Bang Yuas kan? Turunin moderator kan? Turunin moderator kesana kemari gitu. Dia ngomong, ya, Yohanes katanya dapat ilham. Ditanya di mana teksnya tertulis Yohanes dapat ilham. Katanya di 1 Yohanes. Nih ya,